This is Formula One. Halo Formula 1 fans Indonesia, selamat datang kembali di update F1 Indonesia. Kalau hari Jumat menjadi milik Ferrari, maka hari Sabtu di Silverstone benar-benar berubah menjadi panggung milik Mercedes. Dalam satu hari, para penggemar disuguhkan dua sesi yang penuh drama. Lewis Hamilton sempat memulai akhir pekan dengan sangat baik setelah meraih sprint pole untuk Ferrari. Namun ketika sprint race dimulai, semuanya berubah. Kimi Antonelli tampil luar biasa, merebut kemenangan sprint, lalu beberapa jam kemudian kembali menunjukkan kecepatannya dengan meraih pole position untuk Grand Prix Inggris. Lalu apa sebenarnya yang terjadi sepanjang hari di Silverstone? Mari kita bahas. Sprint race dimulai dengan Lewis Hamilton mempertahankan posisi terdepan. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, pembalap Ferrari itu langsung memimpin rombongan menuju tikungan pertama. Namun sejak beberapa lap awal, Kimi Antonelli terus menempel dari belakang. Pembalap muda Mercedes itu tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Hamilton dan terus menjaga jarak agar tetap berada dalam zona menyerang. Semakin balapan berjalan, keunggulan Mercedes mulai terlihat. Antonelli tampak lebih nyaman dengan kondisi ban dan mampu menjaga ritme balapnya dengan sangat konsisten. Momen penentu akhirnya datang pada lap ke-8. Memanfaatkan overtake mode di lintasan lurus Hangar Straight, Antonelli berhasil menyalip Hamilton dengan manuver yang bersih. Hamilton sempat mencoba bertahan, tetapi kecepatan Mercedes terlalu kuat. Setelah berada di depan, Antonelli langsung membuka jarak dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Hamilton untuk membalas. Antonelli akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race, sekaligus mencatat kemenangan sprint pertamanya di Formula 1. Hamilton harus puas finish di posisi kedua, sementara Lando Norris tampil impresif dengan naik dari posisi ke-6 hingga finish ketiga. George Russell mengamankan posisi keempat, Charles Leclerc finish kelima, dan Max Verstappen harus puas di posisi ke-6. Meski gagal mengubah sprint pole menjadi kemenangan, Hamilton tetap memberikan komentar yang positif. Ia mengakui Mercedes memiliki kecepatan balapan yang sangat baik. Menurut Hamilton, perubahan arah angin di Silverstone juga membuat Antonelli mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan manuver menyalip. Walaupun begitu, Hamilton tetap optimistis karena Ferrari menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibanding beberapa seri sebelumnya. Kemenangan ini juga semakin memperlihatkan kualitas Kimi Antonelli. Di usianya yang masih sangat muda, ia tampil tenang, minim kesalahan, dan mampu mengalahkan salah satu pembalap tersukses dalam sejarah Formula 1 di hadapan publik Inggris. Tidak heran jika banyak yang mulai menyebut Antonelli sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar musim ini. Namun drama di Silverstone belum selesai. Beberapa jam setelah sprint race berakhir, seluruh pembalap kembali turun ke lintasan untuk menjalani sesi qualifying yang menentukan posisi start Grand Prix Inggris. Sejak Q1 dimulai, tekanan langsung terasa. Salah satu momen yang paling membuat jantung para penggemar berdebar datang dari George Russell. Pembalap Mercedes itu kehilangan kendali dan keluar lintasan hingga masuk ke area gravel. Banyak yang mengira sesi kualifikasinya akan berakhir lebih cepat. Beruntung, Russell masih mampu mengendalikan mobilnya, kembali ke lintasan, dan melanjutkan sesi. Ia akhirnya berhasil lolos dan bahkan menutup kualifikasi di posisi keempat. Itu menjadi salah satu penyelamatan terbaik sepanjang sesi qualifying. Selain insiden Russell, beberapa pembalap juga melakukan kesalahan kecil karena terus memaksa mencari waktu terbaik. Silverstone memang dikenal sebagai salah satu sirkuit tercepat di kalender Formula 1. Tikungan cepat seperti Maggotts, Becketts, dan Chopse membuat pembalap harus berani mengambil risiko. Sedikit saja melebar atau kehilangan traksi, catatan waktu bisa langsung hilang. Tekanan itulah yang membuat sesi qualifying kali ini berlangsung sangat menegangkan. Ketika memasuki Q3, persaingan berubah menjadi duel antara Mercedes dan Ferrari. Charles Leclerc sempat terlihat berpeluang merebut pole setelah mencatat putaran yang sangat kompetitif. Lewis Hamilton juga mencoba memberikan kejutan di hadapan publiknya sendiri. Namun sekali lagi, Kimi Antonelli menunjukkan kelasnya. Dengan catatan waktu 1 menit 28,111 detik, pembalap Mercedes tersebut berhasil merebut pole position untuk Grand Prix Inggris. Leclerc harus puas di posisi kedua, Hamilton di posisi ketiga, sementara Russell melengkapi dominasi Mercedes dengan berada di posisi keempat. Isaac Hadjar tampil mengejutkan di posisi kelima, disusul Lando Norris. Sementara itu,
Max Verstappen hanya mampu menempati posisi ketujuh setelah mengaku masih belum puas dengan respons mobil Red Bull sepanjang sesi. Kalau melihat keseluruhan jalannya hari Sabtu, ada satu kesimpulan yang sangat jelas. Mercedes menjadi tim yang paling kuat. Mereka tidak hanya memiliki kecepatan dalam balapan, tetapi juga mampu tampil maksimal saat satu putaran kualifikasi. Antonelli membuktikannya dengan memenangkan sprint race sekaligus merebut pole position pada hari yang sama. Di sisi lain, Ferrari juga pantas mendapatkan apresiasi. Hamilton memang gagal mempertahankan posisi pertama pada sprint race, tetapi performa Ferrari sepanjang akhir pekan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Leclerc juga tampil konsisten dengan mengamankan posisi kedua saat qualifying. Ini menjadi modal yang sangat baik bagi Ferrari untuk menghadapi balapan utama. Sebaliknya, Red Bull masih memiliki pekerjaan rumah. Verstappen memang tetap berada di posisi 7 besar, tetapi ia belum mampu menunjukkan dominasi seperti yang biasa kita lihat dalam beberapa musim terakhir. Jika Red Bull tidak menemukan solusi yang tepat sebelum balapan utama, mereka akan menghadapi tantangan besar dari Mercedes dan Ferrari. Kini perhatian seluruh penggemar Formula 1 tertuju pada Grand Prix Inggris. Apakah Kimi Antonelli mampu mengubah pole position menjadi kemenangan? Mampukah Lewis Hamilton membalas kekalahan di sprint race dan kembali membuat publik Silverstone bersorak? Atau justru Charles Leclerc, Lando Norris, atau bahkan Max Verstappen yang akan memberikan kejutan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka update Formula 1 yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman sesama penggemar Formula 1.